Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami di sini dari kelompok 5 akan mempresentasikan perkembangan remaja. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Rizky, NIM 2341 Fitria Jayati Group, NIM 0048. Saya Rodia Hospita Maharani dengan NIM 008. Saya Mariatul Piroma dengan NIM 0045. Saya Risna Masrullah dengan NIM 232 10 30 350. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian masa remaja. Masa remaja adalah periode perkembangan manusia yang terletak pada masa perkembangan kanak-kanak dan dewasa. Masa ini biasanya banyak perubahan fisik, emosional, dan sosial signifikan. Kata remaja berasal dari bahasa Latin, yaitu adolescent, yang berarti to grow to atau to grow to maturity. Webber dalam Riz 1990 itu mendefinisikan masa perkembangan remaja itu sebagai masa kanak-kanak dan sampai masa remaja akhir. Theodore Oates pada tahun 2001 itu mengartikan bahwa masa remaja itu ditransisikan pada masa anak-anak dan pada masa dewasa yang dimulai pada umur 12 sampai 13 tahun. Dan dalam Prolog 1990 menyebutkan bahwa masa remaja itu melibatkan perubahan psikoseksual dan hubungan orang tua serta bentukan cita-cita. Sisi perkembangan mencakup aspek pada masa kanak-kanak seperti tumbuhnya tinggi badan serta menambahnya berat badan anak-anak, dan kematangan dewasa itu seperti kematangan organ tubuh dan berpikir abstrak. Materi yang kedua yaitu tahap perkembangan remaja. Remaja awal dari 12 sampai 16 tahun. Pada tahap ini remaja mulai mengalami perubahan fisik dan psikologis yang signifikan, seperti tumbuhnya payudara untuk perempuan dan tumbuhnya janggut. Kedua, remaja pertengahan. Remaja pertengahan ini dari umur 15 sampai 20 ini remaja mulai mencari jati diri dan identitas serta perubahan psikologis yang lebih jauh seperti meningkatnya kemampuan berpikir. Ketiga, remaja akhir. Remaja akhir ini dari umur 18 sampai 21 tahun. Pada tahap ini remaja telah mengalami perubahan fisik dan psikologis yang signifikan serta siap untuk menjadi orang yang lebih dewasa. Materi yang ketiga, tahap perkembangan kognitif remaja. Pada tahap perkembangan kognitif remaja. Nah, pada tahap kognitif remaja ini ada dua, yaitu operasional formal dan operasional konkret. Nah, operasional konkret, remaja itu tidak bisa berpikir secara abstrak. Yang kedua adalah pemikiran operasional formal. Nah, pada pemikiran operasional formal ini remaja lebih berpikir secara abstrak dan hipotesis. Nah, jadi mereka itu sudah lebih bisa berpikir secara logika. Nah, tidak seperti pada masa kanak-kanak. Faktor-faktor yang mempengaruhi masa remaja. Nah, faktor-faktor pengaruh pada masa remaja adalah faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan remaja, faktor lingkungan pada remaja bisa terjadi pada keluarga atau teman. Nah, media sosial. Dia kan zaman sekarang kan anak remaja itu kan suka main HP. Nah, dia pasti kan punya media sosial. Nah, disitulah mereka bisa ada faktor-faktor dari sana. Nah, selain itu juga faktor dari orang tuanya. Nah, faktor orang tua juga bisa mempengaruhi juga pada masa remaja. Ada faktor pendidikan formal dan non formal. Nah, untuk pendidikan formal itu pada remaja, pendidikan formal dan remaja itu mereka lebih lebih belajar tentang pengetahuan dan keterampilan. Nah, seperti di sekolah
pendidikan non formal seperti halnya eskul. Nah, seperti eskul atau seperti organisasi dalam sekolah atau luar sekolah. Pada pendidikan non formal ini kan banyak pengalaman yang mereka dapat. Materi yang keempat yaitu jenis-jenis perkembangan. Perkembangan remaja dapat dibagi menjadi beberapa aspek utama, yaitu fisik, kognitif, emosional, sosial, dan moral. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing aspek tersebut. Yang pertama, perkembangan fisik. Contohnya pubertas pada anak laki-laki dan perempuan, dan pertumbuhan yang cepat. Yang kedua, perkembangan kognitif. Contohnya pemikiran abstrak, pemecahan masalah, dan kesadaran metakognitif. Yang ketiga, perkembangan emosional. Contohnya identitas diri, emosi yang intens, dan harga diri. Yang keempat, perkembangan sosial. Contohnya hubungan dengan teman sebaya, lalu hubungan dengan keluarga, dan kemampuan berempati. Yang kelima, perkembangan moral. Contohnya pemahaman etika dan moral, dan pemikiran kritis tentang norma sosial. Perkembangan dalam setiap aspek ini saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain, membentuk pengalaman dan pertumbuhan remaja secara keseluruhan. Materi yang kelima yaitu contoh kasus. Baik teman-teman, pada masa remaja ini kasus-kasus yang sering terjadi, yaitu yang pertama pelecehan seksual. Nah, pelecehan seksual ini terjadi biasanya penyebabnya ya karena faktor lingkungan. Nah, jika lingkungan kita tidak baik, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang tidak baik juga. Itu. Lalu penyebab yang kedua bisa saja melihat film atau foto-foto yang tidak senonoh seperti itu. Kasus yang kedua yaitu aborsi. Aborsi ini pengguguran bayi. Biasanya terjadi karena hamil di luar nikah. Nah, penyebabnya biasanya karena faktor lingkungan tadi itu ya. Kasus yang ketiga yaitu kasus kriminal. Nah, kasus kriminal ini biasanya dilakukan oleh remaja-remaja yang lingkungannya itu tidak baik dan ada teman-temannya yang mengikuti hal seperti itu. Faktor utama penyebab remaja melakukan kriminalitas ini yaitu seperti faktor lingkungan tadi. Faktor lingkungan itu mempengaruhi sekali. Jika lingkungan kita itu baik, maka dipastikan kita akan baik juga. Jika lingkungan kita buruk gitu, kita akan terdampak juga. Tergantung dari kita sendiri. Kita bisa melewati itu atau tidak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.